لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat imani rahimakumullah, pasti sudah tahu kan apa itu sholat berjamaah? Betul, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu as-salatu ziyadah minal wahid, sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, baik itu 2 orang, 3 orang, 10 orang, dan bahkan ratusan dan bahkan ribuan orang. Itulah sholat berjamaah. Sholat berjamaah biasanya dilaksanakan pada sholat fardu. Walaupun pada bulan Ramadan sholat taraweh disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah. Nah, kenapa tema ini menarik kita bahas? Karena ini untuk mengingat atau memotivasi kita kembali untuk senantiasa di berbagai kesempatan apapun kita tetap melaksanakan sholat itu dengan berjamaah. Kenapa itu demikian penting dilakukan? Karena dalam sholat berjamaah itu memiliki keutamaan atau memiliki ganjaran yang sangat besar dibandingkan sholat sendirian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, saya bacakan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fajr bi 27 darajah. Salat jamaah itu afdal itu ismu tabdil, menunjukkan lebih utama dari salat sendirian. Berapa keutamaannya? Bisab'ina wa isrin darajat. Bisab'in wa isrin darajat. Yaitu 27 derajat. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, keduanya berkata bi khamsin wa isrina juz'an, yaitu 25 juz'an. Nah, dari 2 hadis ini kita sudah bisa melihat bahwa betapa besar pahala yang dilakukan oleh orang yang hanya melaksanakan sholat itu sendirian. Memang orang yang melaksanakan sholat sendirian itu bukan tidak ada pahalanya, ada keutamaannya. Nanti di dalam ini ada perbedaan pendapat tentang hukum daripada sholat berjamaah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat imani yang Allah cintai, bahwa sholat berjamaah itu menurut para ulama memiliki 3 status hukum. Yang pertama ada yang mengatakan fardul ain, yang kedua ada yang mengatakan fardul kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkad.
walaupun dalil yang digunakan kedua pendapat seperti fardhu ain dan fardhu kifayah ini dalilnya sama, ya, dalilnya sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa dalilnya yang menunjukkan sholat berjamaah itu adalah wajib atau fardhu ain? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayakhtatabu summa amura bis salat fayuzan laha summa amura rujulan fayumman nas summa akhafu summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa ukhriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadahum annahu yajidu arfan saminan aw mir'ataini hasanataini la syahida isya, muttafaqun alaih bil lafzi Bukhari. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memerintahkan untuk mendatangkan kayu bakar, Rasulullah, untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan orang untuk mendirikan sholat dan mengumandangkan azan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Summa ukhalifu ila nas, summa ukhalifu ila rijalin. Lalu aku kembali kepada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, dan akan aku bakar rumahnya, rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Demi jiwaku yang ada di tangannya, genggamannya, kalau salah seorang itu mengetahui annahu yajidu arfan saminan, dia akan mendapatkan satu tulang yang memiliki daging, au mirma'ataini hasanataini, dua tulang rusuk juga berbalut daging yang banyak dagingnya, la sahida isya, maka dia akan mendatangi sholat isya, muttafaqun alaih, lafaz Imam Bukhari. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengungkapkan sumpah. Jika perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan sumpah, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sangatlah penting dan sesuatu itu sangatlah utama. Dalam hadis ini yang bertema tentang sholat berjamaah, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sangatlah penting. Bahkan kalimat aku perintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar untuk dibakar, itu menunjukkan betapa pentingnya perintah tersebut, sampai ada ancaman sedemikian rupa. Nah, dengan dalil inilah kemudian para sebagian ulama mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Ini pendapat dari Al-Atha, Al-Auza'i, Ahmad, Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, dan Ahlul Bait. Juga dalamnya ada Abul Abbas mazhab Az-Zahriyah. Juga mereka itu berpendapat bahwa sholat ini adalah fardhu ain. Tapi yang menganggap sholat berjamaah ini maksudnya merupakan fardu kifayah, ini
datang dari sebagian besar mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Zaid bin Ali, Muayyid bin Billah, Abu Hanifah, dan dua orang muridnya Muhammad dan Abdul Yusuf, serta An-Nasr As-Safi'i. Ya. Dan ulama-ulama Syafi'iyah juga terdahulu, mayoritas ulama Syafi'iyah terdahulu juga menganggap bahwa sholat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika sholat itu telah dilaksanakan secara berjamaah oleh orang lain, maka kewajiban untuk yang lainnya jadi gugur. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ditambahkan lagi, orang yang melaksanakan, yang berpendapat bahwa sholat jamaah ini adalah wajib, yang menambahkan sebuah hadis dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada asqatus salati ala munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, salat yang paling berat dari orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fi, kalau seandainya mereka mengetahuinya apa yang ada dalam sholat tersebut, artinya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat tersebut, maka pasti mereka akan mendatangkan sholat tersebut walau habwa, artinya walau merangkak. Merangkak itu orang yang berjalan dengan kedua tangannya dan kedua lututnya. Artinya berbagai macam cara dia akan mendatangkan sholat tersebut. Saking besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat isya maupun sholat fajar tadi. Baik. Nah, itu adalah hukum daripada sholat berjamaah. Nah, sekarang kita melihat apa sih fadilah daripada sholat berjamaah. Tentu saja fadilah yang kita dapat dalam melaksanakan sholat yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama kita akan terbiasa dengan yang namanya silaturahim. Bahwa silaturahim ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit pada saat-saat ini. Kenapa? Karena orang yang telah disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, sehingga tidak sempat untuk melakukan silaturahmi, mendatangi satu rumah dengan rumah yang lain. Akan tetapi dengan sholat berjamaah secara otomatis kita akan bertemu dengan siapa? Dengan tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kita bisa beramah tamah di sana, menyatukan hati, ya. Kemudian tentu akan terjalin sebuah hubungan yang sangat erat, hubungan ruhiyah yang bisa didapat ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Berbeda kalau seandainya kita hanya bertemu di tempat-tempat yang tidak dalam keadaan atau kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat berjamaah mengajarkan kita untuk melakukan hubungan sosial silaturahmi kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga kita atau kerabat-kerabat kita dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian sholat jamaah ini ya akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, setiap langkah yang dia lakukan untuk menuju masjid itu adalah hasanatun kullu khutwatin sana. Langkah yang pertama adalah maghfirah, yang kedua kebaikan. Langkah satu maghfirah, kedua kebaikan. Begitu seterusnya sampai dia ke masjid. Belum lagi dia pahala untuk melaksanakan salat at-tahiyatul masjid. Kemudian melaksanakan
doa azan dan seterusnya. Artinya orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf waktu yang terlalu sempit sehingga pembahasannya tidak begitu luas. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi